بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dengan berpuasa menjadikan seorang muslim menjadi zuhud terhadap dunia, kemudian bisa mengekang syahwatnya, kemudian membuat dia semangat, menjadikan dia semangat untuk beribadah kepada akhirat serta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Naam. Inafidina azakumullah. Berkaitan dengan zuhud ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada seseorang dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mendatangi beliau. Faqala ya Rasulullah, tulani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan suatu amalan, jika saya mengerjakannya maka Allah akan mencintai saya dan manusia akan mencintai saya. Ini suatu amalan yang mulia, yang agung. Siapa yang enggak mau dicintai Allah? Siapa yang enggak mau dicintai oleh kalangan manusia, dari kalangan manusia? Kalau kita dicintai Allah, manusia mencintai kita cukup. Ya. Maka hadis ini kalau diamalkan, wafidina azakumullah, akan menjadikan seseorang itu betul-betul berada di atas kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Ya Rasulullah, tunjukkan suatu amalan. Jika saya amalkan, maka Allah akan mencintai saya dan manusia mencintai saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu zuhud di dunia, maka Allah akan mencintai engkau. Kemudian kamu zuhud dari apa yang di sisi manusia, kamu akan dicintai manusia. Iya. Ini hafidina azakumullah, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini ada dua faedah. Kalau seseorang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia zuhud terhadap dunia, tidak rakus terhadap dunia. Kemudian dia mengarahkan apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dari potensi dirinya untuk kehidupan akhirat. Untuk kehidupan akhirat. Nah, ini afidina azakumullah. Kemudian yang kedua, kalau dia ingin dicintai manusia, maka dia harus ringan membantu manusia. Ia zuhud dari apa yang di sisi manusia, tidak rakus dari apa yang di sisi manusia, dari kedudukannya, dari hartanya, dari berbagai macam keduniaan yang ada di sisi manusia. Ketika mereka orang-orang ini zuhud dari sisi manusia, maka manusia pun akan mencintai dia. Naam, ni'afidina azakumullah. Maka sikap ini dan akhlak dari zuhud ini merupakan warisan yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena ketika seorang betul-betul memiliki kezuhudan, kemudian dia memiliki sikap qanaah, kehidupan ini dalam keadaan apapun dia akan bahagia. Dalam keadaan apapun dia akan bahagia. Iya, ingat antum perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, "Lau kunta dza qalbin kunuk, anta wa maliku dunya sawa'un." Kalau seandainya kalian memiliki hati yang qanaah, hati yang menerima, tidak rakus terhadap dunia, maka antara engkau dengan raja-raja dunia yang mereka memiliki berbagai macam keduniaan sama saja. Ya, karena apa? Karena kaya itu adalah kaya hati, kaya jiwa, bukan fisiknya semata.
Maka dengan puasa seseorang akan terlatih pada dirinya, kemudian dia akan mendapatkan sikap zuhud ini ketika dia memahami betul ya dari tata cara dan niat yang benar ketika berpuasa. Naam, niyafidina azakumullah. Kemudian dia juga semangat dengan urusan-urusan akhirat. Orang yang zuhud dunia pasti mendapatkan faedah kebaikan, yakni dia akan berbalik tujuannya untuk akhirat. Ketika dia zuhud di dunia, maka semangatnya akan beralih kepada akhirat. Sebaliknya, ketika seseorang semangat dengan dunia, maka dia akan melemah tujuan kepada akhiratnya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Maka dijelaskan bahwasannya ad-dunya da'uddin. Dunia itu bagian dari penyakitnya agama. Maksudnya kalau seseorang ia terlalu semangat dengan dunia, maka agamanya pun akan sakit. Naam, nafidina azakumullah. Maka dengan berpuasa akan mendatangkan sikap zuhud, dan ini yang hendaknya direnungkan untuk bisa kita raih, kemudian menjadikan hamba-hamba tersebut dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Naam, dan kebanyakan manusia memang mereka itu mencintai dunia, kemudian condong terhadap dunia, kemudian mereka dalam keadaan semangat terhadap dunia. Ini fitrahnya manusia. Tapi dengan berlatih, berpuasa, menjadikan dirinya tasyid fi umuri dunia, dia dalam keadaan zuhud dalam urusan-urusan dunia, menjadikan orang yang tenang terhadap dunia. Berapa banyak orang yang tergesa-gesa dengan dunia. Iya, orang yang tenang terhadap dunia itu ketika dia disebutkan di sana ada sekian juta, di sana ada sekian ratus juta dari dunia, ada kedudukan, ada wanita dan seterusnya, dia dalam keadaan tenang. Iya, karena apa? Tujuannya akhirat. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tujuannya akhirat. Dia zuhud terhadap dunia, itu akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang keinginannya, tujuannya adalah akhirat, jama'allahu syamlah, akan dijadikan dunianya itu diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusannya. Wa ja'alahu al-ghina fil qalbi, dijadikan dalam hatinya itu kekayaan. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, kemudian dunia akan mendatanginya dalam keadaan mengemis, dalam keadaan dunia yang butuh terhadap dia, karena dia ta'ani, dia dalam keadaan tidak tergesa-gesa dengan dunia, tapi dia tergesa-gesa terhadap akhirat. Iya, dia bersemangat terhadap akhirat dan dalam keadaan berhati-hati ketika mengambil dunia. Ini yang kedua dari hikmah disyariatkannya puasa. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.